Halo Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk, ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Oke, baik, pada saat ini saya sebagai host Joshua Pae, dan kita akan membahas untuk podcast saat ini yaitu apa pengaruh puasa untuk pada ibu hamil, dan kita sudah ada guest kita pada saat ini, Dr. Herdana. Halo dokter, Halo. Apa kabar untuk saat ini dokter? Ya, alhamdulillah baik sore ini. Oke, baik. Untuk itu lebih lanjut kita akan kenal lebih dalam untuk Dr. Herdana. Kami persilakan dokter untuk dapat memperkenalkan diri dokter. Ya, perkenalkan saya Dr. Herdana, saya dokter spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Undata. Baik dokter, yang pastinya dokter pada saat ini kan sudah masuk dalam bulan Ramadan ya dokter. Dan untuk pada bulan Ramadan itu banyak ibu hamil ya, saya bertanya dok, apakah saya boleh berpuasa? Apakah saya mampu untuk berpuasa? Karena yang kita ketahui bahwa ibu hamil itu mempunyai lebih banyak kebutuhan dari energi dan protein dokter. Dan untuk yang pertanyaan pertama dokter, saya ingin tanyakan, apakah boleh dokter untuk ibu hamil itu berpuasa? Iya, terima kasih nih. Ini menarik ya, karena kita sekarang lagi bulan puasa ya. Jadi sebenarnya ibu hamil untuk berpuasa itu jawabannya boleh. Jadi kita kalau di Muslim yang saya tahu bahwa tidak ada larangan ibu hamil untuk tidak berpuasa. Tetapi bila tidak mampu berpuasa adalah membayar fidyah atau membayar ya. Tapi tidak ada kata-kata bahwa melarang untuk puasa. Bahkan kalau misalnya saya baca tadi malam lah, ada beberapa saya baca itu, bahkan kalau misalnya dia tidak yakin dengan puasanya, itu malah harus mengganti dengan kodok. Jadi harus mengkodok puasanya atau mengganti di hari lain. Nah, sekarang kalau kita muncul pertanyaan apakah puasa itu boleh untuk berpuasa? Tidak, jawabannya tadi sudah boleh. Nah, sekarang kenapa sih kok boleh berpuasa padahal kita tadi dibilang bahwa butuh nutrisi ya, butuh suatu hal yang banyak gitu lah. Nah, sekarang tergantung asupannya. Ingat, semua orang berpuasa itu ada berbuka dan sahur, ya kan? Otomatis kita makan di situ. Nah, yang menjadi problem adalah pada saat ibu hamil itu tidak berbuka dan tidak sahur dengan makanan yang proper atau makanan yang baik sehingga nutrisinya tidak terpenuhi, gitu. Ya sebenarnya sederhananya seperti contoh misalnya pasien dengan hiperemesis gravidarum atau mual muntah pada saat awal kehamilan, kan nggak bisa makan minum juga, gitu loh. Karena dia mual muntah terus, sehingga dikasih vitamin baru dia bisa. Nah, kalau memang vitamin yang tercukupi, bahkan ada ibu hamil yang mual muntah sampai umur 7 bulan ada. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi anaknya? Jadi ada penelitian bahwa memang pada penelitian yang diambil di beberapa sampel, di 4.000-an sampel ya, di luar itu dikatakan bahwa kalau memang ibu hamil berpuasa, memang akan ada kecenderungan berat bayinya rendah. Tetapi ini tidak korelatif. Artinya tidak signifikan secara statistik. Nah, kemudian akhirnya dia membagi lagi menjadi 3 bagian. Ya, kita tahu di kehamilan itu trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, katanya yang bilang bahwa kalau trimester 2 itu nggak boleh ya untuk berpuasa. Karena nutrisinya lagi butuh banyak-banyaknya. Trimester 1 juga gitu. Akhirnya lama-lama trimester 3 juga begitu. Nah, tetapi kita harus melihat bahwa kita punya pedoman, kita punya acuan. Acuannya apa? 1. Ibu hamil selama kehamilan itu naik berat badan adalah 7-15 kilo. Ya, terpenuhi tidak? Itu dulu. Ya kan, itu yang standar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan pola makan ibu? Apakah tercukupi? Nah, di puasa ini yang paling berat adalah kebutuhan cairan, di mana kebutuhan cairan ibu 2 kali lebih banyak, sehingga yang terjadi akibatnya adalah dehidrasi. Jadi kebanyakan ibu hamil itu kalau berpuasa tidak kuat karena dia menahan hausnya, atau dia menahan dia butuh kayak perutnya udah kosong, butuh cemilan gitu ya untuk makan itu. Jadi ya silakan, kalau tidak berpuasa tidak ada masalah. Tapi kalau ingin berpuasa bisa, tapi ya tadi konsekuensinya. Nah, yang kita tidak pahami adalah sudah kita ngotot mau puasa, ya, kemudian kita juga minum vitamin, dikasih vitamin dokternya nggak diminum, cuma dianggurin aja. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena vitamin itu adalah untuk melengkapi kebutuhan kita yang kita makan. Contoh misalnya mahasiswa, mungkin nggak tiap hari makan ayam,
ya kan? Mungkin nggak tiap hari makan ikan, mungkin nggak tiap hari minum susu gitu loh. Nah, pasti kalaupun mungkin kan pasti ada yang kurang kebutuhannya, ya nggak? Nah, disitulah peran vitamin. Jadi jangan juga kita bilang, oh saya nggak mau vitamin, saya yakin makan. Ya nggak begitu konsepnya. Ya pada saat kita mengalami penurunan, maka tapi vitamin itu harus diberikan. Gitu, harus diminum karena memang kita harus menyadari bahwa makanan kita itu kurang asupannya. Ya terlepas dari harga vitamin mahal dan lainnya, tapi vitamin ini pentingnya di situ. Gitu loh. Nah, kalau memang dia puasa dan kebutuhan tercukupi, kenapa tidak buat berpuasa pada saat kehamilan? Ya. Oke, baik dokter. Jadi untuk ibu hamil berpuasa itu boleh dokter, Ya. tetapi harus ada ketentuan dan juga ada yang kita perhatikan dari akannya ibu hamil berpuasa tersebut. Dan juga dokter, apakah yang akan menjadi kontraindikasi dokter antara janin pada saat ibu hamil berpuasa dokter? Ya biasanya kalau ibu hamil berpuasa maka kan bayi itu kan dia berproses terus, bermetabolisme ya. Kebanyakan yang terjadi adalah biasanya gerakannya kurang. Ya, gerakannya kurang aktif selama berpuasa. Ya ini kita harus menyadari memang ibunya tidak ada konsumsi apa-apa ya pasti oksigenasi dan lainnya pasti akan kurang. Gitu. Makanya tadi saya bilang ada penelitian yang menyebutkan bahwa memang ada korelasinya dengan BBLR atau bayi lahir rendah, tapi tidak signifikan. Artinya tidak selalu seperti itu. Memang ada korelasi, artinya ya dibandingkan yang puasa dan tidak puasa selama 1 bulan penuh itu yang tidak berpuasa dia berat badannya stabil, yang berpuasa dia turun. Tetapi dari segi kesehatannya sama, gitu loh. Tapi biasanya yang terjadi apa? Kayak misalnya kering apa segala macam itu terjadi karena kurangnya asupan cairan. Jadi intinya di cairan sebenarnya. Kalau misalnya ibu buka puasa kemudian minumnya bagus, kemudian ibu ini sahur juga minumnya bagus, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Yang masalah kalau tidak melakukan itu semua, gitu. Oke, baik. Jadi untuk tadi yang dokter sampaikan bahwa dilihat lagi dokter ya bagaimana dan konsultasikan dengan dokternya bahwa memang boleh nggak untuk kondisinya. Iya dok. Jadi dokter selama dokter bertemu atau melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil pada saat bulan Ramadan ini dokter, apa yang risiko paling tinggi terjadi dokter pada ibu hamil yang berpuasa ini dokter? Ya biasanya yang berisiko paling tinggi cuma tadi tuh gerakannya bayinya berkurang. Berkurang saja ya. Dokter. Tapi kan nanti biasanya kita akan lihat tuh berkurangnya apa karena memang ketubannya kurang atau memang bayinya yang memang dia mempunyai daily life yang berbeda kan. Ada daily life bayi itu ada yang kalau malam dia baru aktif, kalau siangnya tidur, ada juga yang kebalikannya. Jadi kita harus lihat juga daily life. Nah makanya untuk melakukan puasa pada ibu hamil sebaiknya berkonsultasi dengan dokternya. Jadi kalau misalnya memang ragu-ragu, boleh menanyakan sehingga nanti ada lagi, dok saya harus minum vitamin apa selama hamil ataupun selama berpuasa saya harus bagaimana. Jadi akan dibuatkan jadwalnya oleh dokternya. Jadi tidak ragu lagi kita dalam menjalankan ibadah. Seperti itu. Baik dokter, jadi itu kembali lagi ke asupan yang akan diterima ibu hamilnya ya dokter. Dan dokter, barangkali biasanya para ibu hamil biasanya orang awam dokter, mereka belum ada gejala yang sangat signifikan, mereka belum melakukan pemeriksaan dokter. Jadi apa yang gejala awal dokter yang sebagai tanda gejala ibu hamil ini harus memeriksa? Sudah ada indikasi yang sudah tidak sewajarnya dokter pada saat dia berpuasa dokter? Ya sebenarnya yang paling utama kan gampang banget ya, itu lemas, pusing gitu ya, sakit kepala kadang. Ya artinya gejala-gejala itu sebenarnya baik itu lagi hamil ataupun nggak hamil sama pasti ngerasainnya. Ya kita juga berpuasa sampai sore juga ada kalanya kita kalau aktivitasnya berat juga kita pusing juga gitu ya. Artinya sebenarnya semua itu sama. Apalagi nggak sahurnya cuma minum air putih ya kan udah mulai menyimpang tuh. Jadi terus pola berbukanya berlebihan ya. Jadi kadang kita tidak melihat asupan itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah waktu berpuasa antara trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu punya tantangan yang berbeda-beda. Ya, ada beberapa pasien yang pada saat dia mual muntah dia lebih enak puasa karena lebih nyaman dia kalau berpuasa lebih enak ya bagus gitu loh. Tapi ada juga yang dia sama sekali nggak bisa berpuasa karena dia harus ngemil ya nggak apa-apa juga. Kan tadi saya bilang tidak ada larangan untuk berpuasa, tetapi bukan berarti tidak boleh puasa gitu loh. Jadi ya yang boleh itu adalah dengan kita harus lihat dengan kondisinya masing-masing seperti itu. Oke, untuk itu Sobat Gynners, jangan lupa untuk pada indikasi adanya gangguan ketika
hamil dan saat berpuasa itu ketika merasa lemas, merasa sudah ada sakit kepala dan juga merasa kurang enakan badannya biasanya dokter. Jadi biasanya kita anggap hal-hal sepele itu ya oh biasa terjadi pada ibu hamil. Padahal itu sudah bisa menjadi acuan tanda gejala atau gejala adanya indikasi adanya ketidakwajaran dari kehamilan. Dan untuk itu dokter, barangkali saya ingin bertanya juga dokter, ada pengaruh apa pada sistem imun pada ibu hamil dokter untuk pada saat berpuasa dokter? Sebenarnya kalau untuk puasa itu imunnya malah meningkat sebenarnya. Kalau untuk imun ya, kita bicara imun yang meningkat. Kenapa? Karena kita tahu semua, bahkan sekarang itu diet aja ada pakai yang intermittent fasting gitu ya. Ya artinya kan udah dinyatakan bahwa puasa itu menyehatkan gitu loh. Jadi kenapa menyehatkan? Karena dia mempunyai waktu berhenti untuk metabolisme itu bisa maksimal gitu loh. Jadi kalau dari segi imun sebenarnya lebih bagus segi imun. Tapi dari segi nutrisi, ya kita lihat tadi kan, dari nutrisi itu berbeda tergantung dari bagaimana kita menanggulangi masalah-masalah yang ada pada ibu hamil itu sendiri. Karena masalahnya berbeda, kompleks. Apalagi sekarang ada kaitan dengan stunting, kemudian ada perbedaan masalah asupan, kemudian yang lainnya. Kan itu kita nggak bisa samakan antara pasien A, B, dan C, kita tidak bisa sama. Karena tergantung dari wilayahnya dan kemampuannya masing-masing. Baik dokter. Jadi dokter, apakah ada juga tadi dari imun tadi dokter, saya ingin bertanya kembali, apakah ada hubungannya dengan yang lagi saya pernah baca dokter, ada ibu hamil kurang energi kronis dokter. Apakah bisa menyebabkan menjadi salah satu indikasi untuk bisa dinyatakan ibu hamil kurang energi kronis dokter gegara puasa dokter? Ya sebenarnya kalau kurang energi kronis pada puasa sebenarnya enggak ya. Kenapa? Karena kan tadi patokannya tadi, saya selalu bilang sama pasien saya, ibu mau puasa silahkan, tapi ingat sahur dan buka harus makan. Ya kan? Nah, kalau kita bicara kekurangan energi kronis, maka dia pasti sahur dan buka nggak makan, gitu. Atau mohon maaf, yang paling jeleknya mungkin bahkan dia untuk makan aja nggak bisa. Makanya tadi saya bilang, kita harus melihat secara komprehensif apa yang dialami pasien. Kalau memang kira-kira kita melihat gitu, dia ngotot minta puasa, tapi ternyata kita anggap dia tidak layak, ya kita jangan bilang kita bilangkan boleh. Enggak bu, ibu nggak boleh puasa, alasannya begini. Tapi kalau pada pasiennya dengan semangatnya dia mau puasa, apa kita harus halangi? Kan tidak. Jadi kita harus bicara dengan pasiennya baik-baik, kita harus jelaskan asupan-asupan apa yang harus dimakan, makanan-makanan seperti apa yang harus dimakan untuk mencapai maksimal dalam ibadahnya, juga dalam nutrisi pada bayinya. Oke, baik. Jadi sekali lagi untuk para sobat Jiners, pada ibu hamil yang sedang berpuasa, ini dilihat lagi ya dokter, dari konsumsi makanan yang akan dia konsumsi pada sahur dan juga pada berbuka dokter. Dan dokter, barangkali ada dari dokter, apa saja yang harus dikonsumsi dokter untuk mencukupi asupan yang dia akan terima pada hari itu dokter, pada ibu hamil dokter, dari minuman maupun makanan dokter? Ya, artinya ibu hamil itu secara umum itu kita butuh cairan itu sekitar 2,5 sampai dengan 3 liter. Itu baru cairan, artinya air putihnya ya. Itu air mineralnya dia butuh sekitar 2,5 sampai 3 liter. Belum termasuk nutrisi ya. Terus kemudian gizinya juga harus seimbang, artinya karbohidrat, protein dan lainnya harus seimbang. Tambah lagi kalau bisa susu. Tapi kan kadang tidak semua suka susu gitu loh. Ada yang suka susu sapi, ada yang maunya susunya ibu hamil, ada yang mau susu kedelai dan lain-lain. Pada prinsip saya kalau tanya gitu, dok saya minum susu merek apa? Saya bilang terserah ibu mereknya. Kenapa? Saya bilang saya bukan sponsor dari salah satu susu. Kenapa? Karena belum tentu yang saya sarankan itu cocok buat ibunya. Saya bilang bahkan kalau misalnya ibu mau susunya susu UHT yang ada, ya ibu minum aja susu UHT nggak apa-apa. Kenapa? Loh, kalau itu bisa minum dan itu bisa membuat ibunya nyaman, kenapa saya tidak memberikan? Gitu loh. Tapi dengan pengawasan, karena kita tahu UHT itu kadang ada beberapa yang kadar gulanya tinggi, ya kan? Dibanding yang sistem seduh ya, yang diaduk itu pasti beda. Nah, kenapa? Karena juga antar merek satu dan satu baunya juga berbeda. Jadi nggak bisa saya paksakan untuk susunya, tapi sebaiknya memang kita minum susu ya. Terus kemudian juga harus menjaga juga pola-pola yang bagus, apalagi puasa kita berarti istirahat. Kalau saya pusing ya istirahat tidur atau apa di bawah. Jadi memang sebenarnya bagus untuk mengurangi aktivitas-aktivitas kita. Jadi aktivitas-aktivitas ibu hamil itu
ya bisa berkurang dengan ada puasa. Oh, saya lagi puasa ini, saya harus membatasi ini. Oh, saya lagi puasa, saya membatasi. Jadi seperti itu yang bisa kita tahu. Jadi kalau misalnya ingin berpuasa, maka patokannya tadi ada trimester 1, trimester 2, trimester 3, dan bagaimana dengan status gizinya, terutama dengan kenaikan berat badan selama hamil berapa dan lainnya. Seperti itu yang memang harus kita harus jelaskan seperti itu. Baik, jadi untuk para Sobat Gynners, jadi kembali lagi tadi seperti yang dikatakan Dokter Herdana, bahwa kita mau lihat lagi dari trimester 1, 2, dan 3-nya, dan juga dari kecukupan gizi yang didapatkan tiap ibu, dan apa yang dia konsumsi pada saat sahur maupun berbuka. Dan untuk itu dokter, barangkali saya izin bertanya dokter, apakah ada alternatif yang aman dokter bagi ibu hamil yang tidak berpuasa selama bulan puasa itu dokter? Atau bagaimana cara dia untuk dapat menggantikan nantinya dokter? Ya, kalau menggantikan nantinya mungkin nanti pada saat selesai semuanya, selesai hamil, melahirkan, kemudian pada saat masa nifas berarti mengganti puasanya. Tapi kalau untuk asupan makanannya ya seperti biasa aja. Jadi kalau memang dia sukanya ngemil tiap 2 jam, 3 jam ya boleh. Yang penting kita harus menjelaskan. Jadi kalau Joshua lihat itu di buku pink dari puskesmas, itu ada tuh kita harus makan apa, ya, kemudian apa aja yang harus dimakan itu ada. Bahkan sayur kelor aja boleh, makan sayur kelor terus nggak apa-apa, bagus juga, kelor tuh energinya juga bagus gitu loh. Jadi sebenarnya sederhana. Yang jadi masalah kadang nafsu makan itu udah tidak. Karena begini konsepnya, kita berpuasa ya dari mulai subuh ya, anggaplah jam 5 pagi sekarang subuh sampai dengan jam 6 sore ya. Itu pada saat kita berpuasa itu habis sekejap dalam waktu 5 menit. Coba kalau nggak percaya, coba sekarang yang berpuasa ya, mungkin ibu-ibu hamil ya, nggak usah hamil deh, kita yang ini, itu semua habis dalam waktu 5 menit. Kenapa? Dalam 5 menit kita bisa kenyang. Kenapa? Ada es teler di situ, ada minuman apa, dan kita minum rata-rata nggak ada sampai 1 menit. Ya nggak? 1 menit pertama anggaplah kita makan kurma. Ya, 1 menit kedua kita minum yang manis ya, teh atau apa. Ketiga es gitu. Udah 5 menit buat waktunya sholat, sudah pada malas, sudah pada kekenyangan lah, apalah. Itu belum makan tuh. Apalagi diserang sama makanan, pasti lebih. Nah, jadi makanya kenapa itu bisa habis dalam 5 menit? Karena memang yang dibutuhkan utama dari insting kita itu adalah sebenarnya cairan. Jadi kalau dipilih suruh orang berpuasa itu disuruh tidak makan sama tidak minum, pasti lebih pilih dia tidak makan. Kenapa? Dia harus minum. Kalau enggak ya sama, kita kalau kurang minum karena kulit kita nih, kita tarik begini garis ini, kalau ini putih berarti kita kurang cairan. Kita garis begini, kulitnya di sini putih, berarti kita kurang cairan, pasti kering. Itu udah tanda gitu loh, bahwa kita adalah mengalami gangguan dari cairan gitu ya. Nah, jadi itu sih maksudnya yang kita harus pahami dulu masalahnya, kemudian berbukanya seperti apa. Jadi harus ada jedanya, kemudian ada ininya, supaya bagus kita metabolisnya. Oke, baik dokter. Jadi untuk pada pertanyaan topik kita podcast pada saat ini, apakah ibu hamil boleh berpuasa dan apa pengaruhnya? Untuk jawabannya boleh ya dokter. Boleh. Tetapi untuk pengaruhnya berbeda-beda dokter ya. Kita lihat dari kecukupan gizi yang diterima ibu hamilnya dari saat berbuka dan juga pada saat sahurnya. Dan juga pastinya untuk para ibu hamil, untuk Sobat Gynners yang nonton podcast kita pada saat ini, jika ada tanda gejala yang sudah disampaikan tadi ya dok, seperti lemah, sakit kepala, dan juga apalagi sudah rasa sangat lemas, dokter sudah bisa untuk langsung konsultasikan kepada profesional, yaitu kepada dokter spesialis obstetrik ginekologi. Dan pada saat ini bisa langsung ke dokter Herdana selaku spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Dan untuk itu dokter barangkali ada closing statement dokter untuk pada podcast kita pada saat ini dokter, mengenai apakah ibu hamil boleh berpuasa dan apa pengaruhnya dokter. Oke, jadi closing statement saya adalah ibu hamil ingin berpuasa, kenapa tidak? Ya, tentunya dengan konsultasi dengan dokternya tadi sudah dijelaskan, dengan nutrisi yang cukup, insya Allah juga perkembangan bayi tidak ada masalah. Meskipun ada beberapa penelitian mengatakan bahwa berat bayinya lahir rendah dan sebagainya, itu tergantung dari asupannya. Kalau kita asupannya bagus dan bisa menjaga asupannya, maka
insya Allah bayinya pun tidak akan mengalami masalah. Terutama untuk perkembangannya pasti tidak ada masalah selama kita mampu. Dan kalau memang kita tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak nutrisinya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau mengkonsumsi vitamin, dan itu adalah penting. Dan untuk sebagai catatan, untuk trimester 1 lebih bagus kita makannya sedikit tapi sering kalau misalnya memang capek. Kemudian untuk trimester 2 pastikan pola makannya teratur, karena trimester 2 ini adalah puncak-puncak kebutuhan gizi, pembentukan kalsium, tulang, dan lainnya itu ada di trimester 2. Dan untuk trimester 3, karena rahimnya makin besar, maka dorongan ke lambung itu akan semakin kencang. Sebenarnya dia malah lebih senang tidak makan kalau misalnya yang trimester 3. Jadi kita harus melihat itu secara komprehensif. Jadi itu saja dari saya, ya semoga ibadah Ramadan kali ini bisa menjadi yang baik, yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan bila ibu-ibu hamil mau berpuasa, tidak perlu untuk ragu untuk berpuasa, tentunya dengan konsultasi kepada dokter yang masing-masing. Oke, baik. Terima kasih dokter. Untuk itu kita sudah mendengarkan tadi dari ahlinya langsung ya, Dr. Herdana Suwartono, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Untuk itu barangkali dokter pada saat ini saya izin kita untuk dapat menyebutkan tagline kita dokter. Dan untuk itu para Sobat Geners jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share podcast kita pada saat ini untuk orang-orang tercinta kalian, apalagi para ibu hamil di keluarga kalian, untuk lebih tahu dan lebih dalam mengenai ginekologi. Dan untuk itu dokter, baru kita sebutkan bersama dokter tagline-nya dokter. Iya dokter. Oke, Gin on Talk, let's talk about women's health. Oke, thank you. Saya Joshua Pai. Terima kasih untuk kesediaannya pada saat ini. See you next time.